dia tuh sudah pindah agama. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Allah sudah mengingatkan kita, dan ini kalau kita perhatikan dalam khutbah Jumat tak tinggal ini ayat yang peringatan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini kan peringatan Allah sama kita. Jangan mati kecuali dalam Islam. Kemudian dalam surah yang lain, tepat surah Al-Baqarah misalnya, Allah katakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak senang melihat kamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Nah, ini seperti peringatan Allah, ya kan? Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan juga wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka itu senantiasa akan memerangi kamu hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sehingga kamu meninggalkan agama kamu. Sungkat nama tinggalkan agama kita itu, barulah orang itu sonang. Meninggalkan agama bukan hanya secara zahir saja, tetapi secara maknawi juga bisa diartikan meninggalkan agama. Nah, itulah saya bilang tadi, memang dia tetap sholat, tetap dia melaksanakan puasa, zakat, haji dan sebagainya, tetapi kadang dari sisi bermuamalahnya misalnya, melakukan transaksinya tidak mengikuti Islam. Nah, ini udah bisa dikatakan meninggalkan agama, kan? Iya, termasuk itu. Itu maksudnya maknawi dia. Secara maknawi dia tuh sudah dihukumkan pindah agama, namanya sudah murtad namanya. Ini yang banyak orang kadang tak tahu yang ini nih, yang secara maknawi ini kadang tak sadari orang. Iya, tak sadari. Karena pemahaman kita murtad itu sungkat torang-torangannya. Baganti KTP misalnya agamanya, baru itu kan. Ini dari awal itu sudah murtad lah. Udah iya. Sholat juga. Jadi kalau yang murtad tadi tanpa sadari tadi itu apa pun itu perlu jawab. Inilah mau kita tengok. Ya kan? Itu dia. Jadi kuasa kalau pengertian murtad ini tak apalah aku jelaskan lagi, udah paham lah kita tuh kan murtad itu. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada ukurannya seseorang itu dikatakan murtad. Ini penjelasan ulama, itu saya bilang ada yang secara zahir, kemudian secara maknawinya. Ukuran pertama ar-raji'u an dinil islami ilal kuffari, keluar dari agama Islam dan berpindah ke kafir. Itu. Ini secara zahirnya ini boleh kan? Mithlu, contoh, man angkara wujudas sani'u al-khaliqu, orang yang mengingkari sang pencipta. Au nafyur rusuli, atau tidak mengakui rasul. Au kadzdzaba rasulan, atau dia mendustakan rasul. Mendustakan rasul. Kemudian ukuran selanjutnya, au halala haraman, dia menghalalkan yang haram.
bil ijma'. Dengan sesuatu itu sudah ditetapkan halal secara ijma' atau haram secara ijma', tetapi dia langgar, au halala haraman bil ijma', dia menghalalkan yang haram. Misalnya apa di sini katanya, seperti nikah sesama. Ini kan sudah jelas agama dan ijma' ulama haram perbuatan tersebut. Tapi dia katakan boleh. Karena pula dalam ayat Al-Quran itu disebutkan kan pasangannya katanya. Ini kan pemikiran orang-orang apa namanya? Karena dalam Al-Quran itu pasangannya pula katanya. Pasangan itu tak harus sejenis, tak harus lain jenis. Begitu pula. Ya kan? Logikanya bermain. Makanya kadang kita tengok, mungkin kalau di negara-negara lain, apalagi di Eropa, ini udah terjadi nikah sesama jenis. Di 23 negara. Ya kan? Taiwan. Siapa Pak? Taiwan. Taiwan itu melegalkan nikah satu jenis. Sejenis. Kan di Indonesia kan sudah mulai. Ya, bisa Pak. Tolak sama PKS ya kan? Walaupun ada kita tahu partai yang lain tidak memperjuangkan itu. PSI yang ngotot supaya dilegalkan. Iya. Ya kan? PSI. Mengusulkan itu kan. Jadi kalau sempatlah awak didukunglah partainya nih. Iya. Inilah maksud aku tuh murtad secara maknawi, dia memang sembayangnya dia. Tapi dukungnya itu padahal sudah baik Allah maupun Rasul, ijma' ulama menyatakan itu perbuatan haram. Inilah dia tuh murtad secara maknawi itu. Sembayang juga dia, tapi itu yang didukungnya. Jadi kalau di dalam agama itu dalam praktek itu Iya. perlu lah. Kalau kita tadi itu anggotanya itu atau mendukungnya itu jelas. Ini aku bilang tadi itu kan sembahyang juga dia. Iya. Tapi kamunya sudah tidak terima Allah lagi. Mengapa? Dia secara iktikad memang sudah menyatakan itu bukan yang haram itu, bukan haram itu. Nah, kan begitu dia pula. Liberal. Islamnya ada Islam, tapi Islamnya Islam liberal. Macam mana yang ada di Eropa itu begitu tidak dibuatnya dalam Islam. Jadi yang saya dapati orang-orang yang begitu caranya berdalil begitulah dia. Sekarang dalam Al-Quran itu katanya pasangannya pula katanya. Itu liberalnya itu kan main pasangan. Kalau pasangan itu tidak harus yang lain jenis, yang sejenis pun pasangan juga namanya kata. Yang penting bukan satu. Dibawakannya kepada badminton ya kan. Ada pasangan ganda, ada pasangan campuran. Kan begitu. Kan pasangan namanya kan. Inilah hati-hati kita orang-orang liberal nih. Ini bahaya. Ini Pak. Iya. Sekarang kita meyakini itu boleh katanya. Dalam hari ini kan katanya tak apa kawin. Dalam Al-Quran katanya pasangan. Pasangan nih ya. Baik. Ini kata Bapak ini kan tadi dalam segi penganut Islam, misalnya dia beragama Islam, berarti dia sudah murtad. Iya. Karena dia murtad sholat. Iya. Dalam kata sholat tadi dia kan sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayo. Jadi adakah yang membatalkan syahadat tadi? Apakah batal secara otomatis kalau dia masih mengaku itu legal? Iya. Selama dia masih mengiktikadkan dalam hatinya itu memang bukan suatu yang dibolehkan, maka batallah syahadatnya nih jadinya. Jadi dia mengakui. Beda orang dilakukannya, tapi dia akui ini memang tak cocok perbuatanku nih, tapi belum bisa kutinggalkan. Ini beda, ya kan? Dia akui itu memang yang terlarang masih diakuinya. Tapi kalau selama dia sudah mengakui itu bukan sesuatu yang tidak, itu yang boleh. Secara i'tikad dia mengatakan boleh. Padahal Allah, Rasul, ijma' ulama mengatakan itu haram.
Nah, jadi itu membuat batallah syahadatnya itu tadi itu. Nah, Jadi walaupun syahadat dia tetap batal syahadatnya. iya, batallah dia jadinya. Karena tiknya itu tadi mengakui menghalalkan yang diharamkan Allah. Sekarang begini Pak. Iya. Kalau iktikaf itu kerjaan dalam. Iya. Sekarang pada jujurnya dia mengucapkan asyhadu an la. Mm-mm. Sekarang kita ini sebagai manusia, Iya. dia sebagai dari iktikaf apa dari zahir? Secara zahir, Kalau iktikaf manusia ini kan nggak tahu Pak. iya memang lah kalau masalah itu ya kan. Jadi artinya begini, itu sudah terpulang kepada dia sendiri itu sebenarnya. Nah, jadi sesuatu yang kita sampaikan itu bukan berarti kita misalnya tuding kau. Dialah merasa. Baik. Sekarang dia begini, Iya. mengakui bahwasanya itu bisa karena di situ pasangan yang dibilangkan. Iya. Iya. Maka diakuinya. Diakuinya. Di dalam ijtima ulama bahasanya itu haram. Iya. Karena ada dalilnya Nabi Lut. Ya kan? Iya. Nabi Lot, iya. Sesuai itu dia tetap mengerjakan syahadat, sholat, kerjakannya. Dalam hal itu tidak diterima di sisi Allah. Iya, itulah yang membuat dia tuh terhijab amal ibadahnya tuh. Terdinding. Iya, karena itikadnya tuh tadi masih meyakini. Oh iya. Sekarang begini sebagai apa hakku minan nas, ini Ah. segala hal itu manusia ini bisa saja Pak. Salah satunya sampai hukumnya. Kita lihat dia mengerjakan sholat syahadat. Iya. Sampai